sudah berada di kamar Gea lagi, melanjutkan lukisannya yang belum selesai kemarin. Kali ini ia sudah mulai sejak jam 2 siang sebagai antisipasi sebelum Pak Iqbal, papanya Gea, pulang kerja. Kalau sesuai jadwal normal sih pulangnya jam 5 sore. Walaupun menurut Gea, papanya selalu lembur, Kintan akan tetap pulang sebelum jam 5 untuk jaga-jaga. Kali ini ia memutar lagu-lagunya The Chainsmokers dan ikut bernyanyi sambil menari. Karena suara musik yang kencang, ia tidak tahu kalau ponselnya Gea yang tertinggal di kamarnya itu sedang berdering. "Gea kemana sih? Ponselnya nggak diangkat terus dari tadi," ucap Iqbal pada diri sendiri. Saat ini ia sedang berada di lobi bawah apartemen. Setelah berkendara dari kantor, ia pun mengingat ucapan anaknya tadi pagi kalau sepulang sekolah akan mampir ke apartemen sebelah. Jangan-jangan ia sedang berada di rumah Bu Kintan dan ponsel itu malah ketinggalan di kamarnya. Iqbal menghela napas. Tadinya ia hendak meminta Gea untuk membawakan dokumen yang tertinggal di rumah untuk dibawa ke lobi apartemen di bawah. Maksudnya sih supaya Iqbal tidak perlu repot-repot parkir dan naik ke apartemennya di lantai atas. Tapi ya sudahlah. Mau pakai jasa ojek online, tapi ia khawatir karena itu dokumen yang sangat penting. Lebih aman kalau diambil sendiri aja. Lebih tenang juga. Iqbal pun akhirnya memutuskan untuk naik saja ke apartemennya. Saat ia membuka pintu apartemennya, kembali terdengar suara musik yang keras dari kamar Gea. Dan sudah jelas itu bukanlah lagu K-pop kegemaran anaknya itu. Apakah wanita itu lagi? Sambil berjalan mengendap-endap menuju kamar Gea, Iqbal berpikir betapa bodohnya dirinya. Buat apa dia mengendap-endap di rumahnya sendiri, kayak orang mau ngintip aja. Tapi memang dia mau ngintip juga sih. Sesampainya depan kamar Gea, Iqbal pun terperanjat. Jantungnya pun berdebar begitu kencang, berdentam keras di dadanya. Kintan, wanita itu terlihat begitu bersinar. Ia sedang melukis bunga lili dengan begitu indah. Iqbal menelan ludahnya dengan susah payah, bagai menelan air 1 galon melihat tubuh Kintan yang penuh dengan percikan cat warna-warni. Wanita itu masih fokus melukis, namun bibirnya yang merah ranum itu pun ikut bersenandung lagu yang sama dengan yang diputar di ponselnya. Dari The Chainsmokers, tapi Iqbal lupa judulnya. Atasan tank top yang ia kenakan membuat gundukan indah dan penudi itu semakin tercetak jelas. Jeans hot pants robek-robek membuat bahannya yang mulus dan seputih susu terpantang nyata. Apakah wanita ini sengaja menggodaku? Pikiran itu cepat-cepat ia hilangkan karena saat ini masih jam 3 sore, masih waktu jam kerja. Kalau memang ia berniat segenit itu, paling tidak ia pasti melakukannya di jam 5 sore, ketika jam pulang. Masalahnya, harus banget pakaiannya kurang bahan seperti itu. Nggak tahu apa efeknya buat si junior. Tiba-tiba saja Kintan menggerakkan tubuhnya dengan lincah, menari-nari sambil terus bernyanyi tanpa menyadari bahwa ada seseorang yang memandangnya lekat-lekat. Iqbal pun makin melotot. Aduh, sumpah nggak sanggup kalau kira-kira ia menyambar tubuh itu dan menuntaskan. Apa Kintan bersedia? Plak. Iqbal menampar wajahnya sendiri. Mikir apa sih gue? Dia kan tetangga sebelah.
Gila, gila, gila. Udah gak waras nih otak. Padahal wanita cantik dan bertebaran di kantornya. Dan tidak sedikit juga yang menggoda Iqbal. Tapi kenapa malah janda dua anak ini yang membuat matanya tak mampu berkedip? Iqbal memang mengakui kalau Kintan sangat cantik dan awet muda. Ketika pertama kalinya ia melihat wanita ini memungut mainan yang jatuh di lantai, Iqbal pun sudah mengaguminya. Namun kala itu ia mengira Kintan masih berusia 19 atau 20 tahun. Bukan seorang wanita yang sudah matang, apalagi janda. Iqbal masih terus terpaku menatap Kintan yang sedang menari menggoyangkan pinggulnya ketika pandangan wanita itu tanpa sengaja bertemu dengannya. Seketika Kintan pun berteriak kaget. Lalu tanpa sengaja kakinya menginjak genangan kecil cat yang tumpah di lantai dan membuatnya terpeleset. Hampir saja tubuhnya berdebam menghantam lantai. Jika saja Iqbal tidak bergerak cepat untuk menarik tangannya. Lengan Iqbal memeluk erat pinggang ramping Kintan. Wanita itu pun bisa merasakan panasnya telapak tangan lelaki itu di kulitnya, menembus pakaian yang Kintan kenakan. Tanpa sadar, mereka pun saling berpandangan dengan tubuh yang saling menempel dan lengan yang saling mengait. Rasanya otak Iqbal sudah korslet karena ia langsung keras bibir penuh mereka Kintan dengan bibirnya. Persetan dengan tetangga sendiri yang pasti harus tuntas saat ini juga, atau ia bisa gila. Bersambung.